Setiap tahun, di Amerika Serikat diproduksi lebih dari 27 miliar kaki persegi papan gipsum. Jumlah itu cukup untuk membangun jalan dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Atau cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali. Tapi bagaimana sebuah batu biasa yang terbentuk jutaan tahun lalu di dasar laut purba berubah menjadi lembaran halus yang kini menjadi dinding rumah kita? Dalam video ini, kita akan mengintip ke dalam pabrik di mana bertonton batu melewati tungku, penggilingan, dan konveyor untuk menjadi simbol konstruksi Amerika modern. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Angka di balik produksi papan gipsum di Amerika Serikat tidak hanya besar, tapi astronomis. Baru-baru ini, pabrik-pabrik di AS memproduksi sekitar 2,5 miliar meter persegi papan gipsum. Angka ini begitu kolosal sehingga sulit untuk dibayangkan. Coba bayangkan, jika semua papan gipsum itu diletakkan, kita bisa membuat jalur selebar sekitar 1 meter yang membentang dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Dan dengan jumlah lembaran ini, kita bisa menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali, dan masih ada sisa. Aliran material bangunan yang tak ada habisnya ini bukan hanya produk fisik, tetapi juga indikator ekonomi yang kuat. Pasar papan ini di AS diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, yang tidak hanya mencerminkan biaya material itu sendiri, tetapi juga ribuan pekerjaan di tambang dan pabrik dalam logistik dan konstruksi. Semuanya tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh lebih awal, di tambang tempat gipsum digali. Ini adalah mineral alami, sebuah batu yang jutaan tahun lalu terbentuk dari laut purba. Ekskavator raksasa mengeruk deposit gipsum dan memuat bongkahan batu ini ke dalam truk dam. Truk-truk ini membawa bertonton gipsum ke pabrik dan menumpahkannya di area bahan baku, menciptakan gunungan-gunungan batu. Tahap pertama di dalam pabrik adalah penghancuran kasar. Bongkahan gipsum masuk ke dalam rahang baja raksasa dari penghancur primer. Dengan deru dan derit yang memekakkan telinga, mesin ini memecah batu-batu besar menjadi potongan-potongan lebih kecil seukuran kepalan tangan. Kemudian, gipsum yang sudah dihancurkan ini diangkut dengan ban berjalan ke penggilingan sekunder. Di sini, puluhan palu baja yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan potongan-potongan ini menjadi fraksi yang lebih kecil lagi, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip kerikil kasar. Tapi itu pun belum cukup. Tahap penghancuran terakhir mengubah gipsum menjadi bubuk sehalus bedak. Bubuk ini menjadi sangat halus sehingga menyerupai tepung. Bubuk inilah bahan baku utamanya, tetapi di dalamnya masih tersimpan rahasia yang perlu diungkap. Langkah berikutnya adalah salah satu yang paling penting. Ini adalah proses yang disebut kalsinasi. Dan pada dasarnya, ini adalah pengeringan gipsum yang terkontrol. Faktanya, dalam struktur kristal gipsum alami terperangkap molekul-molekul air. Agar papan gipsum bisa mengeras, air ini harus dihilangkan untuk sementara. Untuk itu, bubuk putih ini dimasukkan ke dalam tungku besar yang berputar perlahan. Di dalam tungku ini, suhu dijaga dengan sangat presisi, sekitar 150 derajat Celcius. Bubuk gipsum yang perlahan bergerak di dalamnya, dipanaskan dan air yang terikat di dalamnya berubah menjadi uap. Sekarang bubuk ini, yang sudah disebut plester bangunan atau stuko, memiliki sifat unik. Jika air ditambahkan kembali, ia akan dengan rakus menyerapnya dan kembali menjadi batu gipsum yang padat.
Dan sekarang, dimulailah bagian yang paling spektakuler, pembuatan lembaran itu sendiri. Di dalam pabrik, ada konveyor raksasa yang panjangnya ratusan meter. Di ujung awalnya, ada 2 gulungan raksasa kertas tebal khusus. Satu gulungan untuk sisi depan, sangat halus dan putih. Yang lain untuk sisi belakang, bisa sedikit lebih gelap. Pita dari gulungan bawah dilepas dan diletakkan di atas konveyor, membentuk jalur tak berujung. Secara bersamaan, di dalam mixer raksasa yang mirip pengolah makanan industri, disiapkan inti papan. Bubuk gipsum yang haus tadi, air, dan berbagai macam bahan tambahan terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Setiap bahan tambahan memiliki perannya. Agen pembusa membuat massa gipsum lebih ringan, plasticizer membuatnya lebih cair, dan akselerator atau retarder memungkinkan insinyur mengontrol waktu pengerasan dengan sempurna. Pati membantu inti gipsum menempel lebih baik pada lapisan kertas, dan serat kaca menambah kekuatan. Campuran ini, yang disebut seluri, menyerupai bubur abu-abu kental. Campuran ini dituangkan dalam aliran kontinu langsung ke atas pita kertas. Perangkat khusus meratakan massa ini secara seragam. Tepi lembaran kertas bawah dengan rapi dilipat ke atas membentuk pembatas. Dan pada saat itu, lembaran ditutup dari atas dengan pita kertas kedua. Hasilnya adalah sandwich tak berujung yang sangat rata. Kertas, massa gipsum, kertas. Sandwich ini segera melewati 2 roll yang menekannya hingga ketebalan yang ditentukan secara presisi, misalnya 12,5 mm. Lembaran papan gipsum yang baru terbentuk masih lunak dan basah, melanjutkan perjalanannya di atas konveyor yang sangat panjang yang disebut jalur pengerasan. Panjangnya bisa mencapai beberapa ratus meter. Saat lembaran perlahan bergerak, keajaiban nyata terjadi di dalamnya. Bubuk gipsum bereaksi dengan air, kembali berubah menjadi batu padat dan melepaskan panas dalam prosesnya. Di ujung jalur panjang ini, ada sebuah pisau terbang. Ini adalah pisau besar yang bergerak sinkron dengan pita konveyor dan pada saat yang tepat melakukan pemotongan cepat dan presisi, memotong sandwich tak berujung menjadi lembaran-lembaran dengan panjang standar, misalnya 2,5 atau 3,5 meter. Lembaran yang sudah dipotong sekarang sudah padat tetapi masih sangat basah. Di dalamnya terdapat kelebihan air yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, sebuah perangkat khusus membalik lembaran-lembaran tersebut dan memasukkannya ke dalam struktur paling masif di pabrik, ruang pengering bertingkat. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Udara panas yang bersirkulasi di dalamnya dengan hati-hati menguapkan kelebihan kelembapan dari lembaran. Suhu di sini dikontrol dengan sangat teliti. Proses ini bisa berlangsung sekitar 1 jam. Saat keluar dari pengering, muncullah produk yang sudah kita kenal. Lembaran papan gipsum yang sangat kering, ringan, dan kuat. Tapi ini belum berakhir. Tahap terakhir adalah penyelesaian. 2 lembaran yang sudah jadi ditumpuk dengan sisi depannya saling berhadapan. Tepi-tepinya dipotong dengan sempurna. Di ujungnya ditempelkan pita kertas dengan informasi produsen. Setelah itu, lengan-lengan robotik dengan presisi dan keanggunan luar biasa mengangkat lembaran-lembaran yang sudah jadi dan menumpuknya dalam tumpukan yang sangat rapi di atas palet. Dari sana, ia akan dikirim ke lokasi konstruksi untuk menjadi bagian dari rumah seseorang, berubah dari batu abu-abu sederhana yang digali dari bawah tanah, menjadi dinding yang halus dan nyaman. Produksi papan gipsum seolah menjadi barometer kesehatan industri konstruksi. Ketika ekonomi sedang naik, orang-orang aktif membangun rumah baru dan merenovasi yang lama, dan permintaan akan papan gipsum meningkat tajam.
Secara geografis, industri ini juga memiliki pusat-pusatnya. Meskipun pabrik papan gipsum tersebar di seluruh negeri, penambangan bahan baku utamanya, gipsum, terkonsentrasi di negara bagian tertentu. Pemimpin di sini adalah negara bagian seperti Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada, dan Iowa. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari, dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya, mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka, tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengering raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa, yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi, dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu.
Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu.